ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Malam ini malam minggu pertama tepat tanggal 2 Juli 2022 bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijjah 1443 Hijrah Alhamdulillah, yang mana malam ini pengajian diambil di rumah Zaki, ya, anak dari Bapak Misnan, ya, yang dari tol jauh amat, tol Cibubur jauh kemari. Yang dekat mana sih? Entah kalau besok dekat mana nih? Lihat mana? Oh, tadi jauh tuh dari tol kemari jauh. Bapak deh. Yang penting nyampe alhamdulillah. Ya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini malam ketiga dari bulan Zulhijjah. Tuh. Jadi dari mulai malam Jumat sampai malam Senin, sampai malam Minggu akan datang, itu malam yang paling afdal, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kalau seorang hamba berbuat amal soleh. Ma min amalin, ya, ahabbu ilallah min ayyamil ashr. Enggak ada amal, ya, dari amal soleh yang paling Allah cintai kecuali amal tadi dikerjakan di hari 10 pertama bulan Zulhijjah sampai dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Nih, dari tanggal 1 kemarin itu hari Jumat sampai hari Minggu. Nah, bismillahirrahmanirrahim, mumpung ingat nih. Nanti hari Minggu kalau Allah pelihara panjang umur sehat afiat. Minggu depan ya, bukan besok. Jangan ente dudung subuh makan ya. Ngerti ya? Sunnah tuh. Ngerti ya? Jadi hari Minggu yang akan datang kan jatuh tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Disunatkan ya, ketika masuk subuh kita imsak. Arti imsak menahan dari makan, minum, apalagi ngerokok. Naudzubillah. Sampai kapan? Sampai sholat id dilaksanakan. Itu sunnah tuh yang udah jarang orang kerjain. Ngerti ya? Sehingga banyak orang ya nunggu sholat id di depan masjid atau di mana ngerokok. Idul Adha ya. Kalau Idul Fitri disunatkan sebelum ke masjid makan. Kenapa? Karena kan kita sebelum Idul Fitri habis puasa sebulan. Tuh, sedangkan Idul Adha kan kagak. Tuh. Upayakan tuh ya sunat-sunat yang apalagi kan nggak lama, cuma dari subuh, belum tentu kita subuh bangun tuh, mungkin bangunnya agak telat 5:30. Tuh, berarti kalau bangun 5:30, ya udah jangan makan, langsung aja mandi. Aku niat mandi hari raya Idul Adha sunnah karena Allah Taala. Niatin tuh di hari raya mandi, niatin karena di hari raya disunatkan mandi. Tuh, bagi yang sholat maupun yang nggak sholat. Jadi istri ente yang tanggal 10 nanti dalam keadaan haid tetap disunatkan mandi. Ngerti ya? Jadi mandi hari raya itu sunatnya bagi yang sembahyang maupun yang tidak. Berbeda dengan Jumat. Jumat sunat buat kita doang. Tuh, ngerti? Adapun Id enggak. Kenapa? Karena disunatkan mandi hari raya, bukan mandi sembahyang. Tuh, ngerti? 10 Zulhijjah sama 1 Syawal. Disunatkan mandi karena hari raya. Oh, berarti kan kalau yang nggak sembahyang hari raya nggak? Hari raya juga. Makanya disunatkan mandi. Kalau bahasa Arabnya tuh, niat bahasa Arabnya nawaitul ghusla yauma idul fitri lillahi ta'ala. Idul Fitri karena Idul Adha, nawaitul ghusla yauma idul adha sunnatan lillahi ta'ala, mandi. Tuh, sunnah itu. Bagi yang berangkat untuk sholat Id ya, hati suci maupun yang enggak. Tuh. Ya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Ya. Di bulan pertama Zulhijjah tanggal 1 sampai tanggal 10 ya, ada hari yang paling afdol yang disebut dengan hari Arafah. Tuh, hari Arafah hari yang paling afdol, hari yang paling mulia dari semua hari-hari yang ada di alam dunia.
Dan itu hari ya, orang yang nggak Allah Ta'ala belum kehendaki haji di tahun itu ya, maka ketika hari Arafah disunatkan puasa. Dan itu puasa sunnah yang paling afdol dari semua puasa sunnah. Arafah tuh kan puasa sunnah banyak, yang paling afdol puasa Arafah. Tuh, berarti kalau dikata paling afdol berarti kemuliaannya juga banyak. Karunia orang yang berpuasa Arafah dari Allah sangat banyak. Di antara kemuliaan puasa Arafah yang dikerjakan oleh seseorang dari umat Muhammad SAW, Allahumma sholli wa alaihi, boleh laki boleh perempuan, di antaranya ini keterangan berikut ini hadis Muhammad SAW. Tuh, sehingga diharapkan penjelasan ini ya dapat mendorong kita ya, mengajak kita untuk kita ya mau terlibat ya dalam melaksanakan anjuran Muhammad SAW, Allahumma sholli alaihi, berpuasa di hari Arafah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji, Allahumma salli wa sallim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma An Abi Hurairah, diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah, semoga ridha Allah kepada beliau, wa nafa'ana bihi jami' fid din wa dzambi kepada Allah. Anin Nabi SAW ya, dari Nabi besar Muhammad SAW, Allahumma sholli wa alaihi, Nabi bersabda, man soma, siapa-siapa yang berpuasa. Tuh, sebagaimana puasa Ramadan sama, yaitu niatnya sebelum terbit fajar. Lalu ketika subuh masuk, tinggalkan makan, tinggalkan minum sampai terbit fajar, tinggalkan bersenggama dengan istri. Lalu hindari hal-hal yang bisa mengajak-ngajak keluar mani, karena itu membatalkan puasa. Lalu hindari hal-hal yang dapat ya membatalkan pahala puasa. Mata, kuping, kaki, mulut, perut, tuh 7 anggota tuh. Ya. Yang itu kalau kita lepas lagi puasa ya kepada hal-hal yang diharamkan, meskipun nggak membatalkan puasa, tapi menghilangkan pahala puasa. Akhirnya kita puasa dari subuh sampai maghrib nggak dapat apa-apa kecuali lapar haus. Ngerti ya? Tuh, jadi kita puasa nih, nggak makan, nggak minum, yang udah beristri nggak ditiduri selama puasa. Nggak nonton film-film yang kotor, tuh yang menyebabkan dikeluar mani. Berarti nggak batal puasa secara syarat fikih. Tuh, tapi dia ngobrol, ngumpul, ngomongin orang, ceritain aib orang, nyebutin kejelekan-kejelekan orang dan segala macamnya, atau mata dia nonton TV acara-acara yang naudzubillah, maka karena mata itu dilepas oleh dia yang berpuasa ya kepada hal yang diharamkan, mulut dia berkata-kata yang diharamkan oleh agama, itu nggak membatalkan puasa dia, tapi menghilangkan pahala puasa. Berarti Berarti nggak dia dapatkan dari puasa yang dijalankan, baik wajib maupun sunnah, melainkan lapar dan haus. Sia-sia itu. Nah, Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, ya, man, siapa orang, laki atau perempuan yang beragama Islam, yang meyakinkan ya bahwasanya anjuran yang Nabi tekankan ini untuk aku kerjakan, ya, di situ ada kebaikan buat aku dari Allah Ta'ala. Berarti dia sasarannya ada kebaikan buat aku dari apa yang Nabi anjurkan. Kalau orang munafik kan nggak begitu. Orang munafik ya, dia melaksanakan apa yang dia tahu Islam begitu, mungkin punya tujuan dari penghormatan. Mungkin punya tujuan entah supaya bagaimana diangkat jadi tokoh masyarakat kayak tokoh pemuda, pokoknya nggak ada orang munafik beribadah ya lalu berharap baik dengan ibadah, nggak ada orang munafik, nggak ada, punya tujuan lain dia. Kalau yang beragama Islam meskipun belentang-belentong dalam syariat ya, dia melaksanakan anjuran Nabi berharap satu minimal, puasa yang dijalankan atau ibadah apapun yang dia jalankan karena ada anjuran Muhammad SAW ya, kiranya Allah catat sebagai amal soleh dia. Dan kiranya dosa yang pernah dilakukan di masa silam ya Allah Ta'ala gugurkan. Tuh. Dan mudah-mudahan dengan puasa yang aku jalankan, yang itu Nabi anjurkan ya, kali hal-hal yang kurang baik ya dalam diriku sebelum puasa, kali Allah Ta'ala ganti kepada hal yang lebih baik. Tuh muslim-muslimat begitu, ini punya tujuannya. Nggak mungkin Nabi menganjurkan sesuatu kalau nggak ada kebaikan buat pelakunya. Dan nggak mungkin Nabi Muhammad SAW ya melarang, mengancam ya memberikan ya
ancaman dari suatu perbuatan, melainkan ada bahaya. Tuh, sehingga orang yang bertuhankan kepada Allah, bernabiykan Muhammad dan syariat, ya, ketika meninggalkan sesuatu yang itu diancam oleh Rasulullah, dilarang oleh Rasulullah, emang niat dia nggak kepengen rugi. Amin deh. Sehingga nggak ada tujuan lain. Kan ada orang meninggalkan maksiat supaya dianggap suci. Ada orang seakan nggak berbuat dosa supaya bilang suci. Padahal di hatinya naudzubillah punya niat jahat, tujuan jahat. Oh, naudzubillah minal ya. Oh. Jadi Nabi Muhammad bersabda, siapa-siapa orang yang berpuasa di hari Arafah. Tahun ini jatuh hari Sabtu depan. Tuh, hari Sabtu bukan hari Jumat. Kalau Jumat hari Tarwiyah aja. Berpuasa di hari Arafah, kataballahu lahu, Allah telah catat buat dia yang berpuasa di hari Arafah, boleh laki boleh perempuan. Tuh, Allah catat buat dia bi'adadi, ya, dengan jumlah bilangan, ya, man shoma dzalikal yaum, sebanyak bilangan orang yang berpuasa di hari itu. Aneh puasa di hari Arafah karena nggak ada halangan, badan sehat, alhamdulillah. Tuh, maka ya, pahala yang akan Allah berikan kepada aneh dengan aneh puasa di hari Arafah, pahalanya sebanyak orang-orang yang seagama dengan aneh yang hari itu berpuasa. Berapa juta manusia yang bertuhankan kepada Allah, bernabi Muhammad SAW dan syariat, ya, di hari Arafah puasa, berapa banyak? Kita nggak tahu. Tuh, ngerti? Maka sebanyak orang yang berpuasa di hari Arafah, sebanyak itu pula pahala yang Allah berikan kepada dia yang berpuasa. Yang pahala 100 juta, berarti ada pahala 100 juta. Ente 100 juta, bagi Allah nggak ada yang sulit. Tuh, ngerti? Berarti Allah Ta'ala nggak pernah dibikin banyak dengan pemberian, ya, dengan apa yang Allah berikan, nggak ada. Tuh, ngerti? Nggak ada sesuatu yang dipinta oleh hamba, ya, itu besar di mata Allah, nggak ada. Tuh, ngerti? Kita ada besarnya. Orang tua aja mana ada besarnya? Pak, tolong Pak, ngapain? Nih, ingat, setiap orang tua pasti sayang anak loh. Tuh, ngerti? Apalagi si anak tadi meminta sesuatu yang sebagai kebutuhan, bukan keinginan. Tuh, ngerti? Tapi tetap sesayang-sayang orang tua kepada anak, ya, dan semaksimal mungkin orang tua untuk memenuhi kebutuhan anak, apalagi itu perlu buat dia karena mungkin buat sekolah, buat segala macamnya, ya. Tapi tetap si orang tua pasti akan merasa besar dari suatu permintaan yang anaknya minta. Tuh, ngerti? Ngapain? Ini Pak, beli motor. Motor buat apa? Buat kerja Pak, karena dari turun kereta atau dari turun terminal ke dalamnya jauh Pak. Kalau naik ojek 30.000, mendingan beli motor aja Pak, kan kalau naik ojek 30.000 sebulan 900.000. Tuh, ngerti? Beli motor berapa duit? Motor Pak sekarang 13 juta. Ya, mahal amat. Berarti si bapak merasa besar dengan jumlah tadi. Allah Ta'ala nggak pernah merasa dibesarkan dari permintaan hambanya. Nggak ada bagi Allah Ta'ala besar apa yang hamba nggak ada. Tuh, ngerti? La yata'azzamahu syai'. Allah Ta'ala enggak pernah, ya, sesuatu itu menjadikan di mata Allah besar amat. Nanti minta banyak amat. Kamu minta rezeki aku 2 miliar, banyak amat. Kan mau digang. Ngapain minta 2 miliar mau bayarin sekelurahan? Tuh. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, ya, orang yang berpuasa di hari Arafah, ingat, ngerti ilmu, ya, ngerti ilmu. Tuh. Artinya puasa Arafah kan sunnah, sama puasa Ramadan wajib, ya. Adapun ketika ente melaksanakan puasa Arafah, ya, yang itu sunnah, ilmunya sama Ramadan sama. Tuh, ngerti? Yang beda Arafah sunnah, Ramadan wajib, itu doang. Ente sedang isya, hukumnya apa? Wajib. Habis sembahyang isya ba'diyah hukumnya apa? Sunnah. Lalu mentantang sembahyang ba'diyah nggak pakai ruku itu? Kan ruku. Tentang ba'diyah sujud sekali aja nggak pakai duduk antara dua sujud, ya batal. Tuh, sama puasa Arafah sunnah. Tuh, puasa Senin Kamis sunnah, puasa Asyura sunnah. Tuh, ngerti? Tapi ketika kita masuk dalam perbuatan yang itu dihukumkan perbuatan sunnah, tetap ilmu yang menjelaskan puasa yang menerangkan puasa wajib di puasa sunnah berlaku. Tuh, ngerti nggak? Berarti sebagaimana dalam puasa Ramadan wajib niat, puasa sunnah juga wajib niat. Nggak jadi sah puasa kita Arafah kalau nggak niat. Nggak jadi sah puasa kita Arafah kalau kita minum sebelum waktunya buka. Kan sama itu. Cuma bedanya Arafah sunnah, Ramadan wajib. Tuh, jadi apa? Allah Ta'ala akan catat. Ingat, yang catat Allah Ta'ala, ya. Kataballahu lahu. Allah catat buat dia. Tuh, bi'adadi, dengan bilangan, dengan jumlah man shoma dzalikal yaum, orang-orang yang berpuasa di hari demikian itu. Artinya sebanyak orang yang berpuasa di hari Arafah, sebanyak bilangan itu pula pahala yang Allah berikan kepada masing-masing dia yang berpuasa Arafah.
Wa bi'adadi man lam yasumhu minal muslimina thawaba. Dan Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran pahala kepada dia yang berpuasa Arafah, boleh laki boleh perempuan, ya. Pertama, ya, bilangan pahala yang Allah catat buat orang yang berpuasa, ya, sebanyak bilangan orang yang berpuasa di hari itu. Dan Allah catat pahala puasa buat orang yang berpuasa di hari Arafah sebanyak bilangan orang-orang yang tidak berpuasa di hari itu dari kaum muslimin. Berapa tuh? Itu ketahuan deh, yang wukuf aja 3 juta 5 juta itu. Kan mereka nggak puasa itu. Ngerti? Tuh, mungkin nggak di rumah kita dia nggak puasa. Tuh ngerti? Karena apa? Entah wallah, misalnya mungkin pas harinya bukan hari libur. Jadi seberapa besar kaum muslimin yang nggak berpuasa di hari Arafah, maka sebanyak itu pahala Allah berikan kepada yang berpuasa. Seberapa banyak muslimin yang berpuasa di hari Arafah, ya, sebanyak itu pula bilangan pahala yang akan Allah telah berikan kepada yang berpuasa. Jadi masing-masing yang berpuasa dapat pahala sebanyak bilangan orang yang berpuasa di hari Arafah, dan masing-masing orang yang berpuasa juga Allah berikan pahala sebanyak bilangan orang-orang yang tidak berpuasa dari kaum muslimin di hari Arafah. Kayak apa itu? Oh, nggak bisa disifatkan berapa besar pahala yang akan Allah berikan kepada puasa Arafah. Cuma umumnya puasa Arafah kalau jatuhnya hari Kamis, yang kerja tetap kerja. Tuh, ngerti? Sehingga kadang di antara mereka halangan nggak puasa karena nggak kuat kerja. Ngerti nanti? Insya Allah sih dimaklumi itu. Tapi kan besok Sabtu. Tuh, ngerti? Sabtu nanti kerja? Enggak, aneh Sabtu enggak, Minggu enggak, Senin enggak. Oh, Pak, kenapa? Ada pengangguran. Bagus, alhamdulillah. Pengangguran kan nggak berarti nggak makan, ya nggak? Pengangguran artinya berarti ente nggak sebagai karyawan tetap di perusahaan, di kantor dan segala macamnya. Tapi yang penting ada usaha. Ngerti? Apa aja? Tuh, dagang ke apa ke? Wa yusyai'uhu, dan tidak saja Allah berikan pahala bagi dia yang berpuasa di hari Arafah sebanyak bilangan orang yang berpuasa di hari itu, dan sebanyak orang-orang yang tidak berpuasa di hari itu dari kaum muslimin, ya. Nggak cukup sampai situ, Nabi lanjutkan sabdanya, wa yusyai'uhu, dan ya akan mengiringi si orang itu yang berpuasa Arafah sab'una alfa malakin, 70.000 malaikat. Kita nih yang puasa Arafah, tuh ngerti? Apalagi semaksimal mungkin kita jaga tuh pantangan-pantangan dalam berpuasa, jaga mata, jaga mulut, jaga kuping segala macamnya. Tuh ngerti? Di luar yang sebagai rukun puasa itu jaga, tuh ngerti? Ya, maka kalau itu sama Allah Taala, ya, dijaga, diterima puasa Arafah kita, ya, maka satu, kita dapat pahala sejumlah bilangan tadi tuh, yang nggak ulang lagi. Ya, dan kemuliaannya, ya, orang itu nanti kata Muhammad SAW, ya, ketika dibangkitkan dari kubur, ya, berjalan dia ke padang mahsyar, ya, maka berjalannya dia ke padang mahsyar dikawal atau diiringi oleh 70.000 malaikat. Bukan ente doang. Yang puasa Arafah sama. Berarti malaikat jumlahnya berapa ya? Nggak ada yang tahu jumlah malaikat kecuali Allah. Tahu ngerti? Jadi kalau kita belajar tauhid ala kadar, kam adadul malaikah, berapa sih jumlah para malaikat? Al malaikatu katsirun. Para malaikat itu sangat banyak. La ya'lamu adadahum illallah. Yang tidak mungkin ada mengetahui jumlah mereka para malaikat kecuali Allah. Minhum, dari mereka yang sedemikian banyak jumlahnya, ya, asyaratun, terdapat 10. Tajibu ma'rifatuhum bi asma'ihim. Mengetahui mereka, mengenali mereka dengan nama-namanya wajib bagi kaum muslimin. Wahum Jibril, wa Mikail, wa Israfil, wa Azrail, wa Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Tuh, tajibu, wajib. Ma'rifatum, mengenal mereka yang 10. Bi asma'ihim, dengan nama-namanya. Tuh, ngerti? Dan kagak ada pergantian ya. Nggak kayak bola ada pergantian turun minum. Tuh, ngerti? Oh, tadi nomor 11 yang cetak gol mana tuh? Wah, udah diganti. Kalau malaikat enggak, tetap begini. Tapi banyak orang Islam nggak hafal. Masa Jibril, Mikail, Raqib, kagak hafal loh. Urutannya kagak hafal. Ngerti? Kenapa? Kurang begitu peduli. Ngerti? Padahal di kitabnya dijelaskan tajibu ma'rifatuhum. Wajib mengetahui mereka yang 10. Jadi malaikat itu jumlahnya banyak, kadang tahu kecuali Allah. Dari sekian banyak malaikat kita hanya wajib tahu 10. Tapi mengetahui yang 10 tadi bi asma'ihim, dengan mengingat nama-nama mereka. Tuh, Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan.
Oh, dari sejak Nabi Muhammad dibangkitkan menjadi seorang rasul, tetap malaikat yang beritahu 10 itu aja orangnya. Nggak ada pergantian. Tuh nih, kalau bola kan ada pergantian. Tuh nih, oh sekarang tuh nih yang dapat bola emas, dia tahun besok ganti, ini ngapain lagi? Tuh nih main judi lagi, taruh nama. Kayak kagak. Tuh. Dan Allah dan akan mengiringi mengiringi orang yang berpuasa Arafah tadi, ya. Sab'una alfa malakin, 70.000 malaikat, ya. Ilal mauqif, ke tempat perhentian, arti padang mahsyar. Tuh, berjalan ke padang mahsyar, ya, nyata dia diiringi oleh 70.000 malaikat. Wa inda nasmil mizan, dan juga dia, sejak dari padang mauqif tuh, ya, kan berjalan lagi tuh, kan di hari kiamat banyak halte. Banyak halte, arti halte rest area. Tapi kagak ada Indomaret. Yang ada matahari sejengkal di atas kepala. Dari bangkitkan kubur ke padang mahsyar. Itu terminal itu. Padang mahsyar terminal. Dari situ ke hisab, itu terminal namanya. Dari situ ke mizan, itu terminal namanya. Yang itu jalan dari satu terminal ke terminal lain itu ratusan tahun bahkan ribuan tahun. Tapi bisa dirasakan hanya seperti sholat sunat 2 rakaat bagi orang beriman yang punya amal soleh. Dari bangkitkan kubur kepada masyarakat misalnya sekian ribu tahun jauh, tapi dia baru dibangkitkan tahu-tahu udah sampai, seakan-akan lamanya dia berjalan ya hanya sampai seperti orang sholat sunnah gabliyah 2 rakaat. Gimana sholat gabliyah 2 rakaat? Pasti cepat itu. Ngapain? Jarang orang gabliyah baca akbar kabiro. Tahu nanti sholat gabliyah itu sudah Allahu Akbar, Bismillah omongnya. Tahu nanti tahiyat juga singkat. Berarti kan cepat. Sama tuh, orang ada yang menempuh jalan ratusan tahun, puluhan tahun, bahkan ribuan tahun, ya. Tapi ada orang di padang mahsyar, bukan satu, banyak, yang Allah Taala muliakan tuh mereka. Kemuliaan mereka dapat dari Allah Taala karena di dunia mereka berbuat dengan tuntunan Syekh Muhammad SAW. Berarti masing-masing kita bisa kalau mau. Tuh, ya, baru jalan, tahu nyampe. Tuh, ada dengan sekejap mata, ada yang dengan seperti angin menghembus, itu semua karena amal soleh. Tuh. Nah, ya, ini apa kata Muhammad SAW, ya. Dan para malaikat sebanyak 70.000 akan mengiringi dia, ya, dari sejak dibangkitkan kubur sampai ke padang mahsyar. Dan dari padang mahsyar ke mizan. Tuh, dia berjalan tuh nih, diiringi malaikat. Tuh. Udah, bukan BM. Kalau BM bayar. Terus, ya, wa minal mauqif ila sirat. Dan dari tempat berhentian yang itu timbangan terakhir, ya, kan menuju jembatan tuh. Yang mana jembatan itu, ya, ada minasy'ar kata Rasulullah. Lebih halus, lebih tipis dari sehelai rambut. Ngerti? Setiap kita pasti menginjakkan kakinya loh. Hati Nabi, hati Rasul. Pasti. Oh, wa ma minkum illa wariduha. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Dan tiada dari seorang pun di antara kalian, kata Allah Ta'ala, melainkan dia pasti akan melewati jembatan tadi. Tuh, adalah hal yang demikian itu menjadi ketetapan yang pasti dari kami. Udah kepastian dari Allah itu. Tuh nih. Cuma itu dia, ada yang dengan rahmat Allah baru naruh terus sampai. Ada yang baru jatuh neraka jahanam. Ada yang begitu naruh, tahu kaki nggak bergerak. Tuh ngerti? Tuh, ada yang nggak bergerak tuh kagak lengser, dia bisa berjalan terus. Tuh, nggak tergincir, nggak meleset, nggak. Tuh, jalan terus. Tuh, itu semua bikasratis salati alaiya. Athbatukum ala sirat asyaddukum hubban li ahli baiti. Yang paling kokoh di antara kalian akan kakinya berada di jembatan, dia yang paling sangat memiliki kecintaan kepada keluarga aku, kata Rasulullah. Tuh, jadi kalau kita di hari kiamat, ya yang udah pasti kita berjalan di jembatan, kita nggak mau goyang di situ. Kayak promo 17 Agustus, belakang kali. Kan sekarang tuh ya. Tuh, kan orang udah grogi tuh, atau ada yang sepeda boy kali tuh. Kalau ente kepengen ban, ente tetap jangan jalan. Jangan jalan, lu diem situ. Tuh, jalan tuh, nggak kepengen goyah segala macamnya ya. Maka kata Muhammad SAW, yang paling kokoh, yang paling mantap ya di antara kalian akan kakinya, posisi tumit kakinya di atas jembatan, asyaddukum hubban li ahli baiti. Tunggu nanti, siapa-siapa di antara kalian yang paling sangat kecintaannya kepada anak cucu turunanku. Tuh nanti, yang ngomong Rasulullah, tapi sama orang yang suka membita-bita, tuh harus nggak ada kali ya. Apa nggak ngeliat kali, kelewatan kali ya. Kelewatan kali lagi baca halaman kelewatan, kalau nggak sobek.
Belinya Shopee kali. Iya, jadi sampai rumah tuh dia nggak lihat lagi. Itu dia bahaya beli online gitu. Antara barang yang kita pesan sama sampai rumah kadang beda. Ngerti? Nah, kalau bisa beli barang ke toko, beli ke toko datengin, jangan pakai gitu-gituan. Akhirnya salah satu ada yang dirugikan. Ngerti? Umumnya nih kalau lewat begitu yang dirugikan konsumen umumnya. Kadang konsumen juga nipu juga. Mesan sama Gojek tuh nih, makanan tuh kagak ada, si Gojek udah beli. Ngerti? Tetap begitu dihubungin kagak ada tuh orang, bujuk ngerjain orang kayak begitu amat ya. Mana 300.000. Udah tau tukang Gojek miskin, rumah ngontrak. Di kos-kosan 100.000 sebulan. Tuh, jadi setelah dari Maugif, dari tempat berhentian terakhir ya, dia berjalan ke jembatan. Tuh, ngerti? Nah, 70 malaikat tetap menyertai dia. Artinya sejak dibangkitkan dari kubur, tuh ngerti? Untuk dia berjalan di hari kiamat ya, dari satu tempat berberhentian ke tempat berhentian lain, 70 malaikat selalu mengiringi dia. Sampai terakhir ya malaikat ya mengiringi dia ya untuk dia mendatangi jembatan yang di situ dia akan menginjakkan kakinya dan berjalan di atas jembatan. Yang itu jembatan lebih tipis dari sehelai rambut tapi lebih tajam dari pedang. Ahadu minas sayf wa ahadu minas sya'ab. Lebih tajam dari pedang tapi lebih halus dari rambut. Itu jembatan. Maka ini rukun iman ke-6 ya. Ini rukun iman ke-5. Kenapa? Karena itu al-iman bil yaumil akhir. Tuh, rukun iman ada 5, ada 6. 1 percaya kepada Allah, 2 percaya malaikat, 3 percaya kepada kita, 4 percaya pada urusan, 5 percaya kepada hari kiamat. Di antara percaya ada hari kiamat tuh apapun yang akan terjadi di hari kiamat wajib kita yakinkan benar adanya. Di antara berjalan atas jembatan. Yang jembatan itu Nabi sifatkan lebih halus dari sehelai rambut. Bahkan lebih tajam dari pedang atau samurai. Tuh, dan masing-masing kita akan menaruh kakinya di situ. Tuh, ada yang seperti torfat ain, sekejap mata. Ada yang kalbarkir khatib, seperti kilat yang menyambar. Sampai. Tahu ngerti? Ada yang berjalan ya habuan, merangkak jembatan. Padahal lebih tipis dari rambut itu. Dia bisa jalan di jembatan. Ada yang alabatnya dengan perutnya berjalan begitu. Karena apa? Ada amal soleh dia yang Allah terima sehingga dia nggak jatuh. Tuh, sehingga dia berjalan dengan susah payah. Sehingga apa? 200 tahun, 500 tahun di jembatan. Tuh ngerti? Tapi bawahnya nggak kali ya. Bawahnya api neraka jahanam itu. Wa minas sirat ilal jannah. Dan ketika si hamba ini ya berada di jembatan dan dia menginjakkan kaki di jembatan berjalan, maka 70 malaikat tetap mengiringi dia dari jembatan sampai masuk surga. Diiringi dengan 7 malaikat. Di jembatan nih, yang bawahnya perut jahanam ya. Bawahnya perut jahanam itu. Wa yubashshirunahu bi kulli khatwatin yakhtuha markubahu bi bisyaratin jadidah. Dan ini mereka yang 70 malaikat ya, yubashshirunahu selalu memberikan berita gembira kepada si orang ini yang puasa Arafah nih. Tuh ngerti? Jadi kita di jembatan nih, jalan. Tuh ngerti? Maka jalannya kita di jembatan diiringi sama 70 malaikat sampai finish. Finishnya surga itu. Tuh, tapi ingat, di sebelum itu surga yang kita masuki, di situ ada Nabi Muhammad SAW. Ada Rasulullah ada di ujung surga itu. Tuh ngerti? Di situ Rasulullah ada di hadapan telaganya. Tuh ngerti? Sehingga setiap orang yang dengan rahmat Allah masuk surga, sebelum masuk surga dia diberi minum dulu sama Rasulullah dari telaga. Dan di situ telaga ya, dia segi 4, telaga segi 4. Tuh ngerti? Panjang ke sono perjalanan 500 tahun. Ke sono 500 tahun. Ke sono 500 tahun, ke sini 500 tahun. Itu telaga Rasulullah tuh. Tuh ngerti? Wa fi tarfiha aqwabun ka'adadin nujumis sama. Dan di pinggir-pinggir itu telaga ada gelas-gelas kecil. Tuh ngerti? Jumlahnya sebanyak bintang di langit. Jadi begitu nih orang finish dari jembatan, dia ambil tuh air. Gelas. Rasulullah tuh ambil telaga. Minum. Tuh ngerti? Baru masuk surga. Setiap orang yang dengan rahmat Allah pasti begitu. Pasti, nggak mungkin enggak. Tuh ngerti? Itu udah kemuliaan Nabi Muhammad dari Allah itu. Tuh ngerti? Tuh sehingga umat girang begitu amal sana dari Rasulullah. Tuh ngerti? Bahkan Rasulullah kadang ngeliatin orang jembatan, ya Rabbi salim, ya Allah selamatkan dia. Selamat. Tuh ngerti? Jadi kita berjalan tuh Rasulullah ngedoain. Salim. Tuh ngerti? Selamatkan dia, Allah selamatkan dia. Tuh begitu selamat baru deh. Tuh ngerti? Kita nggak langsung surga, ambil gelas dulu segini. Tuh ngerti?
Udah, sama Rasul tuangin air telaganya. Tahu ngerti? Fasyaribahu, minumlah si hamba tadi. Tahu ngerti? Lam yazma' ba'dahu abada. Lalu sejak itu dia nggak pernah lagi haus selama-lamanya. Baru dah kalau aja masuk surga. Di jalan diiringi malaikat. Tahu ngerti? Tuh, ya. Si malaikat yang sebanyak 70.000 mengiringi dia selalu memberikan berita gembira kepada dia yang lagi jalan nih. Tuh, memberikan berita gembira kepada dia ya dengan setiap langkah yang dia melangkah ya di atas kakinya itu pada jembatan. Setiap kali dia melangkah, malaikat beritahukan berita gembira. Tuh, bi bisyaratin jadida, berita gembira yang enggak sama dengan langkah yang tadi sebelumnya. Jadi setiap langkah kabar gembira baru. Ini contoh akal aja ya, contoh akal kita, sebab kalau contoh hakikat nggak bisa. Akhirat nggak bisa disifatkan. Cuma untuk mendekatkan pemohonan kita bisa. Langkah nih orang, ya taruh kaki di jembatan. Tuh ngerti? Tuh ngerti? Ya, si malaikat bisikin, jangan takut. Tuh ngerti? Allah Ta'ala nggak akan menghinakan kamu di hari ini. Tuh contoh dari aneh doang. Lalu dia melangkah kedua. Tuh ngerti? Nanti kamu di sana akan akan digembirakan oleh Allah dengan bidadari yang demikian cantik-cantik. Tuh langkah ketiga. Tuh ngerti? Nanti di ujung sana kamu akan bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW. Itu contohan aja. Ngerti? Terus setiap langkah diberikan berita gembira. Sehingga apa? Sehingga jembatan yang tengahnya neraka jahanam ya nggak lagi dikhawatirkan sama dia. Gembira. Ngerti? Pada bawah jurang ini. Jurangnya bukan jurang neraka jahanam ini. Di situ ada anjing, ada ular, ada cacing yang semua terbuat dari api. Ngerti? Nggak lagi dihiraukan sama dia. Tuh, nanti, karena berita gembira setiap langkah yang dia melangkah selalu disampaikan oleh mereka. Tuh, nanti. Oh, tuh nih. Maka apa yang pernah ente lakukan di alam dunia, tuh nih, ente di dunia suka kumpul sama orang soleh, nanti di surga ente kumpulkan apa yang Allah kumpulkan kamu bersama mereka. Itu kan berita gembira namanya. Tuh, nanti. Tuh. Apa yang ente pernah lakukan di alam dunia ya dalam bentuk baca Quran, maka nanti di surga ente Allah suruh igra warga baca terus dan naik derajat itu orang per huruf. Nanti igra warga bacalah kamu, warga naik derajat kamu, igra baca lagi, warga naik terus sampai derajat yang paling mentok. Nanti diberitakan terus malaikat. Allahu Akbar. Itu contoh dari anak doang. Amin deh. Tuh. Ini puasa Arafah ya. Allahu Akbar. Paling afdol itu. Tuh. Kalau kerja juga seandainya kata kerja, tetap paksain diri puasa. Oh, nanti. Paksain diri puasa. Arafah tahun depan ada, kita belum tentu ada. Arafah tahun depan ada, kita belum tentu dalam keadaan fit seperti sekarang. Mungkin sakit, mungkin halangan, na'udzubillah. Selagi ada kesempatan jalani. Tuh. Anin Nabi SAW, dan dari Nabi Muhammad SAW, Allahumma salli alaihi wa alaihi, beliau bersabda, mana dia tuh? Tuh. Mana? Oh. Wa qala Umar, dan telah berkata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala Nabi SAW, telah bersabda Nabi Muhammad SAW, Allahumma salli alaihi wa alaihi, la yabqa ahadun yawma Arafah wa fi qalbihi mithqalu dzarratin minal iman illa ghufira lahu. Sayyidina Umar berkata, kata Sayyidina Umar, Nabi Muhammad telah bersabda, la yabqa ahadun, tiada yang tinggal seorang hamba. Arti tinggal itu masih ada umur. Artinya tiada seorang hamba yang masih netap ya dengan ruh yang masih menyatu dengan jasadnya di alam dunia, dan berbetulan itu hari-hari Arafah, berarti kita masih hidup. Betul deh. Artinya tiada seseorang yang mengalami hari Arafah. Tunggu deh. Fi qalbihi mithqalu dzarratin. Sementara orang yang mengalami hari Arafah, ya belum meninggal dunia, ya, padahal dia nggak haji saat itu. Mungkin nggak puasa Arafah. Tunggu deh. Tapi dia yang Allah kehendaki sampai umurnya mengalami Arafah, fi qalbihi mithqalu dzarratin minal iman. Di hati dia ada sekecil atom dari iman. Atom adalah benda yang nggak mampu alat apapun melihatnya. Itu atom namanya. Ngerti ente? Nggak, teknologi ini nggak mampu lihat. Tahu ngerti? Nah, ini orang, ya, ini hari Arafah nih, ya, ada seseorang, ya, yang hidup mengalami Arafah, ya, yang mungkin saat itu emang dia nggak Allah kehendaki pergi haji, ya, karena belum ada rezekinya, dan Allah telah belum kehendaki dia sampai ke sana.
Sementara di negeri yang dimana dia tinggal dan itu hari Arafah, dia pun nggak lagi melaksanakan sunnah Arafah seperti puasa. Tuh, tapi orang ini di hatinya ada sekecil atom dari iman. Paham deh? Tuh, illa melainkan ghufira lahu, Allah ampunkan dosa dia. Tuh, ngerti? Karena orang yang punya iman, tuh nih, dia tahu tuh, ngerti ya, minimal dia pernah dengar tuh apa itu hari Arafah. Tuh nih, apalagi dia dengar, enak amat ya yang sekarang lagi di Mekah ya. Minimal ada itu rasa di diri dia ada itu. Tuh, berarti kan dengan dia begitu dia ada iman itu. Allah ampunkan dosanya. Tuh. Toto didengar apa namanya? Lewat kok bawa kambing ya. Oh, ada korban. Toto langsung tuh hati dia ingat orang yang lagi sedang pergi haji. Berarti dengan dia kepengen bisa ke sono, ya Allah gimana tuh ya? Kapan ya Allah? Berarti ada iman itu. Tuh nih, meskipun saat itu dia nggak berbuat baik. Artinya ibarat kata sunnah puasa nggak dijalanin. Allah ampunin, kata Rasulullah. Tuh nanti ini riwayat dari Sayyidina Umar. Tetap diampunin oleh Allah Ta'ala orang yang di hati ada iman ketika dia mengalami hari Arafah. Tuh. Fagala rajulun. Maka ketika Nabi Muhammad SAW Allahumma sholli alaihi wa alihi bersabda yang bahwasanya ya tiada seseorang ya berada di hari Arafah ya lalu di hatinya terdapat sekecil atom dari iman melainkan Allah ampunkan dosa dia. Lalu ada seseorang berkata kepada Rasulullah. Tuh, kata Sayyidina Umar nih, fagala rajulun. Tuh, maka berkatalah seseorang, li ahli Arafah, ya Rasulullah, amlin nasi amma. Ya Rasulullah, ampunan dari Allah buat seseorang yang mengalami hari Arafah, sementara orang tadi di hati ada sekecil atom dari iman. Itu kemuliaan Allah berikan buat yang ada di padang Arafah khusus. Amlin nasi amma, atau umum buat manusia di alam manapun dari dunia ini. Artinya ampunan yang Allah berikan ya pada hari Arafah buat seorang hamba yang ada iman di hatinya meskipun sekecil atom, itu hamba ada di padang Arafah lagi wukuf. Tuh, atau ampunan tadi kemuliaan dalam bentuk ampunan dari Allah, apa itu amlin nas amma? Apa umum buat manusia? Meskipun orang tadi lagi ada di negerinya, taruh negeri dia di Amerika. Tuh, taruh dia di negeri yang mayoritas orang Yahudi Nasrani. Tapi dia di negeri tadi dia orang yang beriman kepada Allah. Dan saat itu dia mengalami hari apa? Tuh, nah, itu ampunan dari Allah ya, yang Allah telah muliakan orang-orang yang mendapatkan hari Arafah punya sekecil atom dari iman, ya. Itu buat orang yang khusus di Arafah apa umum di belahan dunia manapun. Galak Nabi Muhammad menjawab, balin nasi amma. Enggak khusus buat yang di Arafah. Itu umum siapapun manusia dimanapun keberadaannya. Tahu nih, dapat di hari Arafah di hati dia ada kecil iman, ampunan Allah telah buat dia dapat. Tuh, berarti itulah harga iman mahal. Tuh, dan subhanallah iman tempatnya di hati bukan baju koko. Tuh, iya, sebab ada orang dengan baju koko belum tentu di hati ada iman. Tuh, kalau punya iman nggak mungkin lo berani makan hak korban orang miskin. Oh, paham deh? Ente punya iman di hati kepada Allah. Tuh nih, sementara ente dia percaya oleh lingkungan tidak menjadi korban. Kok yang berhak menerima dari masjid di mana ente berbuat, kok nggak dapat? Lo nyata lo ini. Hampir semua wilayah yang begitu. Iman lo kemana? Tuh, padahal belum tentu kambing yang lo potong dan lo jadi panitia belum tentu lo yang narok. Mungkin tetangga, mungkin lingkungan. Lo hanya diamanatkan, dipercaya. Tuh, untuk memberikan, tapi kalau nggak berikan. Kalau punya iman, lo takut berbuat begitu. Tuh, Tuh, betul. Ya karena gue berbuat ya aneh ambil deh halah kada buat aneh. Tapi utamakan dulu yang kurang-kurang mampu, apalagi yang jarang ketemu daging. Tuh tuh bahkan kalau perlu ya aneh mau seringnya makan daging, aneh nggak dapat nggak apa-apa. Yang penting yang jarang makan daging kebagian, tapi ya kan setahun sekali. Itu punya iman tuh orang. Tuh sebenarnya dari cara kerja seseorang itu dalam atas nama agama, iman atau tidak apa yang dijalankan sebenarnya ketahuan. Tuh sebab agama kan nggak buka aib. Paham deh, agama tuh al-iman oryan kata Rasulullah. Iman tuh telanjang. Tuh iman ya yang itu anugerah Allah, dia telanjang kata Rasulullah. Walibasu taqwa. Tuh pakaian iman artinya iman yang dia telanjang ya, maka pakaian yang membungkus keimanan tadi jadi rapi, apa? At-taqwa tuh melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Tuh, terus al-iman oryanun walibasut taqwa. Terus ada lagi tuh lanjutan haya malu. Tuh ngerti?
Jadi mau tahu orang ini ada iman pakai agak di hati. Tahu ngerti? Maka iman itu telanjang. Tahu ngerti? Nah, untuk hal-hal yang dapat menutupi iman itu yang telanjang, kata Rasulullah, pakaiannya takwa. Tahu ngerti? Berarti kalau dikata takwa, melaksanakan apa yang jadi perintah Allah dengan aturan yang diajarkan sama Muhammad SAW. Bukan yang orang itu punya mau. Dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah hanya semata-mata karena mengingat ini Allah larang, dan aku takut akan ancaman yang Allah tersiapkan bagi larangan kalau aku kerjakan, dan aku malu kalau aku berbuat maksiat mengingat Allah melihat aku. Tahu ngerti? Maka itulah pakaian iman. Tahu ngerti? Berarti iman itu telanjang, pakaiannya takwa, kata Rasulullah. Al-iman uryanun walibasut taqwa. Terus apa lagi? Lanjutan dikit tuh, al-haya terakhir. Malu. Tuh, apa? Antara iman dengan malu satu dengan lain enggak bisa dipisahkan. Tahu ngerti? Iman sama malu tuh jalan seiring sebarengan. Tuh, jadi kata Nabi Muhammad SAW, ya, ketika ditanya, ya Rasulullah, itu ampunan buat yang di Arafah doang, khusus, apa buat manusia umum? Kata Rasulullah, apa? Balin nas ammah. Tuh, itu ampunan diberikan oleh Allah, ya, bagi orang yang ada sekecil atom dari iman, ya, kepada Allah yang itu hari Arafah, itu umum. Siapapun manusia, dimanapun tinggalnya. Tuh, apapun lokasi yang sedang dia berada di dalamnya. Tuh, atau dia tinggal di daerah yang auzubillah. Tuh, di daerah yang danger dah. Tuh, tapi dia di hati punya iman kepada Allah. Sekecil atom iman dia tetap Allah telah berikan kemuliaan buat orang tadi karena hari Arafah, ya. Untuk apa? Untuk Allah jadikan ampunan buat dia dari Allah Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ummi Salamah qalat ni'mal yawm yawmu Arafah yawmu khairin wa barakatin wa yawmu rahmatin wa maghfiratin faman samahu ja'alallahu lahu nasiban fi thawabi man hadara al-mawqif. Ini kita pada Anda sering terangkan, ya, matanya baru lihat ini. Dari Ummu Salamah, istri Muhammad SAW. Tuh, ya. Ummu Salamah, beliau berkata, sebaik-baik hari itu hari Arafah. Itu sebaik-baik hari. Ni'mal yawm yawm Arafah. Sebaik-baik hari, sebagus-bagus hari, seindah-indah hari itu hari Arafah. Kenapa? Yaumu khairin wa barakah. Itu adalah hari kebaikan dan hari yang amat sangat diberkahi oleh Allah Ta'ala. Yaumu rahmatin, hari yang amat sangat diberikan rahmat oleh Allah. Wa maghfiratin, dan hari yang diturunkan ampunan oleh Allah Ta'ala. Itu hari Arafah. Harinya aja tuh dia udah sebaik-baik hari. Tuh ngerti? Kenapa? Dia hari kebaikan, hari keberkahan, hari ampunan, hari rahmat. Faman samahu, siapa-siapa orang yang nggak pergi haji. Kamu pergi haji nggak boleh puasa Arafah. Nggak disunatkan orang yang haji tahun ini, ya. Pokoknya tiap terjadi ibadah haji, ya, orang yang pergi haji tuh nggak disunatkan puasa Arafah. Puasa Arafah disunatkan buat yang nggak pergi haji. Tuh. Sehingga faman shamahu, kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, ya, Ummul Mukminin ini. Jadi sebaik-baik hari Arafah, ya. Yaumu khairin, hari kebaikan. Wa barakatin, hari keberkahan. Yaumu rahmatin, hari rahmat. Hari yang itu curahan kasih sayang dari Allah. Wa maghfiratin, hari ampunan. Faman shamahu, siapa-siapa yang berpuasa di hari Arafah, ja'alallahu lahu nasiban fi thawabi man hadal mawqif. Maka orang yang berpuasa di hari Arafah, Allah telah jadikan buat dia yang berpuasa, ya, nasiban, mendapatkan bagian. Fi thawabi man hadal mawqif, di dalam pahala yang Allah berikan orang-orang yang wukuf di Arafah. Ente nggak dapat kemuliaan tahun ini hadir di padang Arafah wukuf karena nggak haji. Tapi aneka bentuk pahala dan kebaikan yang Allah berikan kepada ahli mawqif, ente Allah Ta'ala jadikan dapat bagian mereka. Kenapa? Karena ente di negeri ente yang nggak pergi haji, ya, ente melaksanakan puasa hari Arafah. Tuh, kenapa? Itulah sebaik-baik hari. Ente yang nggak wukuf,
nggak wukuf, nggak haji, nggak keluar biaya. Tuh nih, tetap Allah jadikan ente mendapatkan bagian dari pahala dan dari kebaikan yang Allah berikan kepada orang yang sedang wukuf di Arafah. Berkah apa? Berkah ente puasa. Tuh, jadi man shamahu, siapa-siapa yang berpuasa di hari Arafah, ja'alallahu lahu nasiban. Tuh nih, fi thawabi man hadral mauqif. Maka Allah SWT ya akan memberikan buat dia yang berpuasa hari Arafah ya ganjaran pahala ya seperti yang Allah telah berikan orang-orang yang sedang hadir di padang Arafah. Orang-orang yang wukuf di padang Arafah ya, satu, tidak mungkin mereka bubar melainkan pasti dosa mereka Allah ampunkan, pasti. Siapa saja? Semuanya. Semua orang yang menginjakkan kakinya di padang Arafah pasti Allah ampunkan. Tuh ngerti? A'zamud dzunub indallah. A'zamud dzunub indallah. Tuh nih, man ja'a ilal mauqif wa yazunnu anna Allah lam yaghfirhu. Paling besar dosa di semua dosa besar, seseorang yang telah menginjakkan kakinya ke padang Arafah karena itu bulan haji, tapi dia menyangka apa iya dosa gue Allah ampunin. Itu paling besar dosa. Itu paling besar dosa. Paham deh? Betul ya? Nggak ada orang ibadah haji dan di antara rukun haji wukuf di Arafah, melainkan dosa mereka pasti Allah ampuni. Tuh ngerti? Adapun setelah pulang mereka berbuat dosa itu urusan mereka, salah mereka. Padahal dengan ente Allah telah kehendaki pergi haji berarti ente melakukan rukun haji wukuf. Ngerti? Apa yang pernah terjadi dari diri ente dalam bentuk dosa udah Allah ampuni. Tuh ngerti? Sehingga apa? Sehingga menjadi dosa yang paling besar bagi orang yang haji berarti dia wukuf di Arafah. Dia langsung menyangka-nyangka apa iya dosa gue yang besar itu yang gue lakukan di negeri gue Allah ampunin hanya karena itu lebih apa dosa itu lebih besar dari dosa dia. Misalnya kita di negeri kita berbuat dosa nih, dosa besar, paham deh? Ya mungkin taruh pernah ngebunuh tuh nih, pernah segala kan dosa besar tuh ngebunuh. Lalu kita tuh ngerti ya segala macamnya pergi haji. Apa gantiin orang tua yang udah daftar atau meninggal? Tuh nih tuh turun kepada ente karena keluarganya. Ente pelaku dosa besar. Tuh ngerti? Tapi girang dengan pergi haji. Tahu sampai sana digoda sama iblis setan. Tuh ngerti? Kenapa? Kan sebelum ente pergi haji ada pemberitahuan dari ada orang yang minta haji. Pak, nanti kita di Arafah tuh dosa kita diampuni sama Allah. Tuh ngerti? Sehingga apa? Sehingga kita keluar dari Arafah seakan kita seperti bayi yang mau dilahirkan oleh ibu kandung. Bersih dari dosa. Nah, nyata tuh orang ini ketika injek padang Arafah digoda sama iblis setan hati otak pikirannya. Apa iya cuma duduk di padang Arafah begitu doang dosa gue diampunin. Omongan ente lebih besar dari semua dosa besar yang ente pernah kerjakan. Omongan begitu loh lebih besar dari dosa besar yang pernah ente kerjakan. Padahal dia dulu pernah berdosa dosa besar itu. Tuh ngerti? Nyata lebih besar dari semua dosa yang pernah kerjakan. Tuh dia menyangka apa iya. Masa sih cuma hadir begitu doang Allah ampunin. Tuh ngerti? Ucapan dia tadi paling besar dari dosa dari semua dosa yang mereka kerjakan. Serem nggak? Tuh, makanya kalau udah di padang Arafah kita dapat tenaga dari Allah, rezeki dari Allah, badan sehat, ya, pergi haji bukan umroh ya, kan wukuf tuh, udah sangka baik ente dan siapapun mereka yang saat itu ada di Arafah, ya, karena sedang rukun haji, tak terkecuali pasti Allah ampunkan dosa. Tuh ngerti? Berarti itu dia jaga perasaan, jaga hati, jaga pikiran, jangan sampai itu penting di situ. Mau ada beberapa ngalamin ya, belum pernah hajian. Tuh nih, dia berkah ilmu udah tahu. Tuh nih, siapa? Ya Allah tuh orang, tuh nih, begitu amat sih, ya nggak diampunin, nggak boleh jangan. Tuh nih, pokoknya nggak ada orang di padang mereka Allah ampuni dosa. Tuh nih, adapun setelah itu salah dia, kita juga salah kita berarti. Padahal dengan kita mengingatkan kaki di Arafah, ya, meskipun kita di situ nggak ngapa-ngapain, hanya melaksanakan rukun haji. Oh, di antara rukun haji wukuf di Arafah. Kan arti wukuf berhenti. Itu dia berhenti tuh nggak berarti ente dari zuhur sampai subuh. Oleh Anda datang padang Arafah. Oh, batasan Arafah ini sampai sono berapa kilo gitu, berapa meter luasnya. Ente masuk ke batasan Arafah, 5 menit ente keluar ke hotel. Ente udah selesai tuh rukun haji. Udah cukup. Tuh nanti. Maka tetap ente berarti orang yang dikelompokkan orang yang Allah ampuni. Oh, setelah keluar itu lain lagi di padang Arafah nggak ada orang datang ke Arafah tanpa Allah ampuni, nggak ada pasti. Tuh ngerti? Kan Anda bicara padang Arafah. Tuh ngerti? Tuh. Jadi orang yang datang ke padang Arafah, maka begitu dia menjalan kakinya, Allah telah ampunkan semua dosa yang pernah dia perbuat sebelum datang ke padang Arafah. Semua. Dahsyat kan? Tuh ngerti? Sehingga menjadi dosa yang paling besar, semua dosa besar ketika dia menyangka apa iya. Tuh ngerti?
Allah ampun, kayaknya enggak, cuma begini doang. Itulah paling besar dosa di semua dosa besar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur fi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi sya'n. La ilaha illallah al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan. Ihsanukal qadim. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Ghafur, Ya Ghaffar, Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qala fi ashri dhil hijjah kulla yawmin 10 marrat la ilaha illallah adadat duhur la ilaha illallah adada amwajil buhur la ilaha illallah adadan nabati wasyajar la ilaha illallah adadal qatri wal matar la ilaha illallah adada lamhil uyun la ilaha illallah khairun mimma yajma'un la ilaha illallah min yawmina hada ila yaumi yunfakhu man fis sur. Salah. La ilaha illallah min yaumina hada ila yaumi yunfakhu fis sur. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini baca Fatihah diniatkan buat nama-nama almarhum ahli kubur. Ya, buat orang tua kita juga sama. Tuh, guru-guru kita yang udah meninggal. Semua deh, ya umumnya muslimin muslimat maupun mukminat. Khususnya Haji Salihun ya. Ini Haji Salihun bin Haji Ma'un bin Judin, thumma ila Misar bin Haji Salihun, thumma ila Ruh sampai Ijo. Ba Ijo Manan bin Bantong, thumma ila Ibu Jenong binti Simun, thumma ila Ibu Anol binti Yai, thumma ila Ibu Aci binti Arfah, thumma ila Somadiarjo bin Cokrowarjo, thumma ila Salimah binti Ahmad Giman, thumma ila Tura Sukiyam binti Somadiharjo, thumma Roharjo bin Haji Untung Darmono, thumma jangan kami niatkan juga ya pahalanya buat akekah, buat apa anak yang bernama Hanaya Zuhaira Adia binti Hendrawan Rahmat Darmono, dan juga minta doanya untuk ponakan anak yang besok akan dikhitan ya, buat Muhammad Fatan Hanif bin Farah Haryati. Kok Farah? Farah laki nih. Farah Haryadi. Jadi Fatihah buat yang meninggal, agar Allah ampunkan dosa mereka. Ya, dan Allah terima kebaikan mereka yang pernah mereka jalankan semasa dalam dunia, ya, karena dibenarkan tuntunannya oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ya, adapun yang akekah, ya, kiranya anak tadi dijadikan anak yang bermanfaat, ya, untuk agama, bangsa, negara, kedua orang tua, dan buat Nabi besar Muhammad SAW. Adapun buat yang khitan, kiranya Allah berikan selamat, sehat walafiat, ya, dan ya diberikan kesembuhan yang sempurna, ya, dan diberikan kesehatan oleh Allah yang normal, ya, dan dijadikan anak tadi dengan dijalankan kewajiban sunat oleh orang tuanya, si anak tadi dapat tenaga dari Allah Ta'ala untuk bisa berbuat apa menjadi kewajibannya ketika di akhir balik nanti. Al-Fatihah ala hadhihi an-niyah wa al-qudrat salih wa ila hadratul Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma tafarraqna min ba'di tafarraqan ma'suma wa la taj'al allahumma fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyan wa la mahruma wa la ma'zuran wa la ma'thuma. Allahumma inna nas'aluka min khair ma sa'alaka minhu abduka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa barakas salihun wa na'udzubika min syarr ma sta'adaka minhu abduka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa barakas salihun wa antal musta'an wa lakal balagh wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallallahu ajmain amin. Wa bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, walhamdulillah rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a syahni wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a syahni wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ente kalau puasa Arafah berarti kan ente subuh mulai ninggalin makan tuh, betul gak? Kan saat subuh takbir udah masuk di situ. Ngerti? Jadi Idul Adha takbir 5 hari. Dimulai dari subuh. Hari Arafah. Tuh, ya. Subuh, zuhur, asar, maghrib sampai ke subuhnya itu namanya takbir mursal atau mutlak. Tuh, ngerti? Takbir yang enggak putus. Artinya selagi ente kuat takbir. Tuh, adapun dari subuh Arafah itu takbir yang muqayyad. Artinya muqayyad terikat dengan waktu sholat. Tuh, ngerti? Berarti habis sholat subuh takbir, entar zuhur takbir, asar takbir. Apa kata Rasulullah? Tuh ngerti? Man kabbara thalathan khalfa kulli sholatin maktubah. Tuh ngerti? Ya, min subhi Arafah ila akhir tasyrik. Tuh nih, barang siapa orang yang bertakbir 3 kali. Tuh ngerti? Di setiap belakang sholat 5 waktu, ya. Yang itu dimulai dari subuh Arafah sampai hari tasyrik terakhir, ya. Allah ampunkan semua dosa dia. Fa innahu yahdimu dzunuba hadma. Karena sungguh itu merobohkan dosa dia, merontokkan dosa dia serontok-rontoknya. Tuh ngerti? Ente sembahyang subuh hari Arafah, ya kan? Yang ente tadi malam udah niat puasa, apalagi sunnah sahur ente jalankan. Salat subuh kan? Wajib. Habis salat subuh, yang bacaan sembahyang biasa, tar dulu. Tuh ngerti? Takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. 2. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. 3. Allahu Akbar kabira, alhamdulillah. Kata Rasulullah apa? Yahdimudz dzunub hadma. Tuh ngerti? Itu takbir yang orang itu baca, yahdim. Takbir tadi akan merobohkan, akan menghancurkan az-dzunub, dosa-dosa dia. Yahdimu dzunubahu, merontokkan dosa dia. Hadman, serontok-rontoknya hancur. Tuh, ngerti? Habis sudah. Kapan? Min subhi Arafah kata Rasulullah. Dari subuh hari Arafah ila akhiri ayyamit tasyrik, sampai hari-hari tasyrik yang terakhir. Apa? Asar. Berarti hari apa itu? Rebo. Lebaran Minggu ya? Tasyrik Senin, Selasa, Rebo, tuh Rebo asar akhir. Tuh ngerti? Dia Assalamualaikum, segala macam, takbir tuh 3 kali. Saat nggak apa, ya sekarang enak handphone bisa. Tuh ngerti? Tuh, setelah takbir Saudi saat jangan lo baca tulisannya doang. Masa begini Allah? Jangan tuh, cari tulisannya segala macam di handphone, foto. Tuh, jadi inti di tengah jalan masih hari tasyrik. Ya, sembahyang zuhur di musola atau di masjid yang ente lagi bekerja tuh hari Senin, Selasa, Rebo sampai asar, ya. Bang enggak berjamaah di masjid, ente kan bisa lihat handphone. Oh, takbir. Tuh. Mungkin sekarang orang nanti lagi lihat porno. Tuh, tuh orang ngapain tuh? Lihat porno kayak di masjid tuh. Begitu lagi takbir. Nanti tuh orang gue ikut dah. Jadi takbir bareng-bareng pakai speaker. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.